Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wistia Sanggam Rifai dengan NIM B1A1232289. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS hukum waris Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Hukum waris Islam adalah sekumpulan aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak setiap ahli waris dan mencegah sengketa di antara mereka. Hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan, yang pertama ada hak ahli waris dan yang kedua ada hak atas utang. Yang pertama, hak ahli waris. Setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima bagiannya dari harta warisan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Misalnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada hak atas utang. Jika pewaris memiliki utang, ahli waris tidak dapat menerima bagian warisan sebelum utang tersebut dilunasi. Hal ini berdasarkan prinsip keadilan dan pembagian harta warisan. Dasar hukum yang digunakan adalah yang pertama dalam Al-Quran, berdasarkan ayat yang menjadi dasar dalam hukum waris Islam seperti surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang mengatur tentang hak waris anak, orang tua, dan pasangannya. Yang kedua ada hadis, sabda Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk tentang pembagian harta warisan. Kedua, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris laki-laki dan kelompok ahli waris yang perempuan. Sebutkan kelompok ahli waris tersebut secara berurutan dan jika semua ahli tersebut ada, maka jelaskan ahli waris yang paling berhak. Di sini yang paling berhak adalah kelompok ahli waris laki-laki. Yang pertama itu ada anak laki-laki, yang kedua ayah, yang ketiga kakek, yang keempat saudara laki-laki baik seibu maupun sebapak, yang kelima ada paman saudara ayah. Kelompok kedua adalah kelompok ahli waris perempuan. Yang pertama ada anak perempuan, istri, ibu, nenek, saudara perempuan baik seibu maupun sebapak, dan yang terakhir ada bibi. Ahli waris yang paling berhak yang pertama adalah anak laki-laki, mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan 2/1. Anak laki-laki adalah ahli waris utama dan memiliki hak yang lebih besar. Yang kedua, anak perempuan. Meskipun haknya lebih kecil dibandingkan anak laki-laki, anak perempuan tetap berhak atas warisan. Yang ketiga, istri. Istri berhak mendapatkan bagian warisan dari suaminya. Hal ini ditentukan oleh ketentuan syariat. Yang keempat, ada orang tua, baik ayah maupun ibu memiliki hak untuk mewarisi harta dari anak mereka. Yang kelima adalah saudara. Jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat, saudara laki-laki dan perempuan dapat mewarisinya. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan menggunakan contohnya. Para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam karena berbagai faktor. Seperti yang pertama, metode interferensinya. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dengan menafsirkan Al-Quran dan Sunnahnya. Misalnya mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menggunakan analogi dibandingkan mazhab Maliki yang lebih kuat dan ketat dalam mengandalkan tradisi lokal. Yang kedua, konteks sosial budaya. Perbedaan konteks sosial budaya ini di dalam mazhab berkembang juga mempengaruhi pemahaman hukum waris. Mazhab Syafi'i misalnya mengedepankan banyak hadis yang mungkin tidak dikenal atau diterima oleh mazhab lainnya. Yang ketiga, ada kepentingan hukum dan keadilan. Beberapa mazhab memiliki lebih menekankan aspek keadilan sosial dalam perkembangan pembagian warisan, sementara yang lain lebih fokus pada pelaksanaan aturan yang lebih kaku.
Contoh perbedaan pendapat, misalnya dalam hal hak waris untuk saudara. Mazhab Hanafi mengakui saudara sebagai ahli waris jika tidak ada waris yang lebih dekat. Dan mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih ketat dan tidak selalu mengikuti hak saudara jika ahli waris lainnya lebih dekat, seperti anak atau orang tua. Contoh lainnya adalah pembagian untuk istri. Mazhab Syafi'i dan Maliki menentukan bahwa istri berhak mendapat 1/8 dari harta wasiat jika suami memiliki anak. Sedangkan mazhab Hanafi menetapkan bahwa istri juga berhak atas 1/4 jika tidak ada anak. Baik, selanjutnya nomor 4. Jika dipelajari dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sekurang-kurangnya ada 5 asas tentang hukum waris Islam, yakni akibat kematian, ijbari, bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Jelaskan arti dari kelima asas tersebut dengan mengemukakan contohnya. Yang pertama, akibat kematian. Asas ini menegaskan bahwa hukum waris hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Contohnya, seorang ayah yang meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah dan tanah. Yang kedua, ijbari atau paksaan. Asas ini berarti bahwa pembagian harta warisan diatur oleh syariat dan ahli waris tidak dapat menolak atau mengubah pembagian yang telah ditentukan. Hak seperti ahli waris yang bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan. Contohnya, jika seorang pewaris memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan, hukum Islam menetapkan bahwa pembagian anak laki-laki 2 kali lipat dari pembagian anak perempuan. Ahli waris tidak dapat menolak atau mengubah pembagian ini berdasarkan keinginan pribadi. Yang ketiga, bilateral. Asas bilateral mengacu pada bahwa semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas hak warisan. Contohnya, seorang ibu meninggalkan harta untuk kedua anaknya, salah satu laki-laki dan 1 perempuan. Kedua anak tersebut memiliki hak atas warisan. Meskipun proporsinya berbeda, laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Yang keempat, individual. Asas individual menunjukkan bahwa hak waris bersifat pribadi bagi setiap ahli waris. Setiap individual memiliki hak untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa campur tangan orang lain. Contohnya, jika seorang pewaris meninggalkan 2 anak dan seorang istri, misalnya mereka berhak menerima bagian warisan secara langsung sesuai ketentuan hukum, tanpa interferensi dari anggota keluarga lainnya. Yang kelima, keadilan berimbang. Arti asas ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Contohnya, dalam suatu kasus, jika seorang ayah memiliki 2 anak atau 1 perempuan dan 1 anak perempuan, dan ia juga memiliki utang, maka bagian warisan dibagi setelah utangnya dilunasi. Selanjutnya, nomor 5, sebutkan dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Yang pertama, ada keluarga sedara atau nasab. Waris diturunkan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau nasab. Yang kedua, pernikahan suami istri. Suami dan istri juga berhak mewarisi salah satu sama lainnya. Yang ketiga, ada wasiat. Seorang dapat mewasiatkan harta kepada orang lain yang bukan ahli waris, namun jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta. Sebab tidak yang kedua itu ada sebab tidak mewarisi. Yang pertama itu adalah kematian sebelum pewarisan. Jika seorang calon waris meninggal sebelum pewaris, ia tidak akan mendapatkan bagian warisan. Yang kedua, hubungan darah yang terputus atau wali. Hubungan yang dianggap memutus hak waris seperti seorang yang membunuh pewaris itu tidak akan dapat. Yang ketiga, ada murtad. Dan yang terakhir, adanya wasiat yang menghapus hak waris.
Lanjut soal nomor 6. Mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Jelaskan dengan menggunakan dasar hukum dan contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan Quran surah An-Nisa ayat 11. Di sini menjelaskan tentang pembeda hak waris antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi. Selanjutnya nomor 7, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris zawil furud, ashoba, dan ahli waris pengganti. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furud tersebut dan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furud dengan ashoba serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Yang pertama, zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang memiliki hak waris tetap dan jelas yang ditentukan oleh Al-Quran. Mereka mendapatkan bagian tertentu dari hak waris yang telah ditentukan, tetapi tergantung pada keberadaan atau jumlah ahli warisnya. Contoh zawil furud adalah anak, salah satunya seorang anak lelaki mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Yang kedua, ashoba. Ashoba adalah kelompok ahli waris yang memiliki bagian tetap. Mereka mendapatkan sisa harta warisan setelah hak-hak zawil furud dipenuhi. Contoh ashoba adalah jika seorang pewaris meninggalkan seorang istri, seorang anak lelaki, dan seorang saudara. Setelah dibagi istri 1/8 dan anak lelaki 2/3 bagian, sisa harta yang akan menjadi hak saudara sebagai ashoba. Yang ketiga, ahli waris pengganti atau mawali. Mawali adalah orang-orang yang berhak mewarisi harta dari pewaris yang memiliki hubungan darah, tetapi memiliki hubungan yang lebih dekat, seperti mantan budak yang dimerdekakan oleh pewaris. Contoh ahli waris pengganti adalah seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh seorang pewaris akan mendapatkan hak warisan sebagai mawali, meskipun ia tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Perbedaan antara zawil furud, ashoba, dan mawali, yang pertama itu ada hak waris. Zawil furud memiliki hak waris yang tetap dan terdefinisi jelas, sedangkan ashoba tidak memiliki bagian tetap, mendapatkan sisa harta setelah zawil furud. Dan mawali tidak memiliki hubungan darah, tetapi berhak mewarisi berdasarkan hubungan yang lebih dekat. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam, serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Dalam hukum waris Islam, hijab atau penghalang merujuk pada faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk mewarisi harta warisan dari pewaris. Hijab ini bersifat temporer atau permanen dan dapat terjadi karena beberapa alasan, baik karena hubungan keluarga, perbuatan, kondisi, atau berbagai hal lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum waris Islam, termasuk macam-macam hijab berdasarkan dasar hukum dan contohnya. Yang pertama, hijab tahyil, penghalang positif. Hijab ini terjadi ketika seorang ahli waris yang lebih dekat dan memiliki hak waris lebih tinggi, sehingga menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Contohnya, jika seorang pewaris memiliki anak, maka saudara pewaris tidak berhak mewarisi. Misalnya, jika seorang ayah meninggalkan 2 anak laki-laki, maka saudara-saudara ayahnya tersebut tidak mendapatkan bagian warisan. Yang kedua, ada hijab istihqaq, penghalang negatif. Hijab ini terjadi karena perubahan atau tindakan tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan hak warisnya. Contohnya, jika seorang membunuh orang tuanya, maka anak tersebut tidak berhak mewarisi harta orang tuanya.
Ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan tidak berhak atas warisan korban. Yang ketiga ada hijab nasab. Hijab ini terkait dengan hubungan darah yang memutuskan hak waris. Contohnya ayah yang memiliki anak dan istri. Jika anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, maka anak hasil pernikahan sebelumnya tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya. Yang keempat, hijab murtad. Hijab ini terjadi ketika seorang berpindah agama dari Islam sehingga kehilangan hak waris dari keluarga yang beragama Islam. Dasar hukumnya fatwa ulama dan prinsip hukum Islam. Ya, contohnya jika seorang murtad dari agama Islam, maka ia tidak berhak mewarisi harta orang tuanya yang masih beragama Islam. Lanjut nomor 9. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumannya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia. Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya secara otomatis. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa warisan hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah. Perbedaan dengan ijtihad ulama Indonesia, di Indonesia terdapat ijtihad yang memberikan ruang lebih bagi anak angkat dalam konteks warisan. Beberapa ulama, terutama dalam konteks hukum positif, berpendapat bahwa anak angkat dapat dijadikan sebagai ahli waris jika ada wasiat dari orang tua angkatnya. Contoh wasiatnya, orang tua angkat dapat membuat wasiat yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta mereka. Ini diperbolehkan ya dalam Islam selama tidak melanggar ketentuan wasiat yang lainnya. Yang kedua, ada hukum positif. Dalam hukum positif di Indonesia, anak angkat dapat diakui sebagai ahli waris melalui akta pengangkatan anak yang memberikan beberapa hak meskipun tidak sepenuhnya sama dengan hak anak biologis. Lanjut ke nomor 10. Seseorang meninggal dunia A dengan meninggalkan ahli waris 2 orang istri B dan R, ibu C, bapak D, dan 2 orang anak lelaki E dan F, dan 2 anak perempuan G dan H, serta 2 cucu perempuan dari anak laki-laki M dan N. Pewaris meninggalkan harta 1 unit rumah tanah seluas 10.000 meter persegi, serta 1 unit kendaraan roda 4. Setelah ditotal, harta yang ditinggalkan nilainya 9 miliar rupiah. Akan tetapi, sebelum meninggal, pewaris A telah mewasiatkan untuk memberikan sepertiga harta kepada saudara angkatnya Z. Dan punya hutang 150 juta, biaya berobat 250 juta rupiah, dan biaya penguburan 100 juta rupiah. Buatlah gambaran atau ilustrasi contoh kasus tersebut dan beberapa bagian masing-masing ahli warisnya. Baik, soal ini akan dijawab di gambar berikutnya. Baik, mungkin sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.